Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi aquaculture, petambak udang dimanapun berada. Salah satu kelebihan dari udang faname adalah pada ukuran kecil, udang ini sudah memiliki nilai ekonomis dan sudah laku di pasaran. Sehingga kita dapat meminimalisir kegagalan jika muncul permasalahan di tambak di tengah siklus budidaya berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita kenal istilah panen parsial dalam budidaya udang ini. Tentunya dengan berbagai tujuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang panen parsial pada budidaya udang faname, baik mengenai tujuan, waktu, kapan kita parsial, dasar pertimbangan parsial itu apa, maupun berapa banyaknya udang faname yang bisa dipanen parsial. Materi ini akan sangat membantu bagi petambak, terutama bagi petambak pemula yang terjun dalam budidaya udang ini. Yang pertama kita bahas dulu tentang definisi panen parsial ini. Apa itu panen parsial? Panen parsial adalah panen sebagian pada saat proses budidaya udang berlangsung dengan tujuan tertentu. Jadi panen parsial ini memiliki beberapa tujuan. Tidak hanya sekedar kita panen, kita kurangi biomasa, tapi ada beberapa tujuan kenapa kita harus melakukan panen parsial ini. Tujuannya yang pertama, mengurangi biomasa udang ditambak. Jika dirasa biomasa udang yang ditambah itu terlalu tinggi, terlalu banyak, maka perlu kita kurangi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan udang. Jadi ketika pertumbuhan lambat, yang mungkin dikarenakan terlalu banyak udang yang ditambak, sehingga kita perlu mengurangi populasi untuk meningkatkan pertumbuhan udang tersebut. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menambah modal operasional, ya, biaya operasional, terutama bagi petambak-petambak dengan modal yang tidak begitu besar, yang perlu modal untuk kelangsungan siklus budidaya tersebut. Jadi ini adalah tiga tujuan utama kenapa kita harus melakukan panen parsial. Kemudian waktunya kapan? Jadi ini perlu sudah kita ketahui kapan waktu yang tepat untuk panen parsial ini. Nah, biasanya ada beberapa metode waktu yang digunakan kapan harus panen parsial ini bermacam-macam ya. Tapi secara umum ini saya gambarkan di sini ada tiga yang saya sebutkan di sini. Yang pertama panen parsial pertama di usia 60 hari. Ini kira-kira rata-rata biasanya sekitar 10 gram. Kemudian parsial yang kedua itu DOC 75. DOC ini adalah day of culture ya, umur budidaya 70 hari. Ini kira-kira 15 gram. Kemudian yang ketiga itu pada umur DOC 90 hari. Ya, beratnya kira-kira 18 sampai 20 gram. Ini yang secara umum dilakukan waktu panen parsial. Meskipun ada yang panen parsial sampai 4 dan 5 kali, tetapi secara umum itu dilakukan 2 sampai 3 kali. Tergantung kondisi tambak kita, tergantung jumlah udang yang ada di tambak. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah dasar pertimbangannya. Ya. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bahwa kita harus melakukan panen parsial pada umur-umur tertentu. Yang pertama, yang paling penting di sini adalah populasi udang terlalu padat. Ya. Di usia 60 hari misalnya itu SR-nya lebih dari 90%. Ya. Nah, SR ini biasanya setelah di usia 60 hari ini SR-nya akan relatif stabil ya. Kalau sudah 90% biasanya kalau tidak ada goncangan yang apa namanya cukup besar ditambak,
SR-nya itu akan stabil sampai panen. Ya, sehingga kita pada waktu di 6 hari ini bisa kita evaluasi. Kalau dia terlalu banyak udang yang ditambak, maka perlu dilakukan panen parsial. Ya. Bagaimana kita cara menghitung populasinya ini, ya, SR-nya ini? Tentu kita bisa berdasarkan estimasi dari pakan per hari, berat udang, dan FR yang ada. Ini perhitungannya telah lalu kita lakukan, ya, pelajarannya. Dan yang belum paham bisa melihat video-video sebelumnya yang membahas tentang estimasi populasi maupun biomasa berdasarkan pakan per hari dan FR. Ya. Jadi kita lihat kalau memang populasi sangat banyak, ya, lebih dari 90%, maka perlu kita lakukan panen parsial pada umur 60 hari. Kalau ternyata populasinya kurang dari itu, maka pada di usia ini kita tidak perlu melakukan panen parsial. Mungkin bisa kita tahan sampai umur 75 hari atau 90 hari, tergantung dari kondisi udang. Kemudian yang kedua, pertimbangan juga ini adalah oksigen terlarut. Ya. Jadi oksigen terlarut ini salah satu indikasi, ya, kalau oksigen terlarutnya pada waktu pagi hari kurang dari 9 mg per liter, ini menunjukkan daya dukung tambahnya sudah terlampaui. Artinya biomasa udang itu sudah melebihi dari standar maksimum yang ada pada tambak tersebut. Tentunya berdasarkan daya dukung tambak tersebut. Salah satunya berdasarkan jumlah kincir yang ada di tambak. Ini menentukan sekali. Jadi kalau sudah kurang dari 4 mg per liter, ini sudah biasanya menunjukkan biomasanya sudah terlalu banyak, sehingga perlu kita panen parsial. Berikutnya juga pertimbangan tertentu, ya, misalnya perlu tambahan modal operasional, ya. Jadi karena mungkin untuk petambak yang awal dengan modal yang pas-pasan perlu tambahan modal, ya kita lakukan panen parsial pada umur 60 hari ini. Harapannya nanti hasil panen bisa digunakan untuk biaya operasional, membeli pakan, dan lain-lainnya pada siklus berjalan. Kemudian pertanyaan yang penting juga, berapa udang yang harus dipanen ketika parsial? Ketika panen parsial itu berapa yang bisa kita ambil gitu, ya. Ini ada guide yang barangkali bisa dijadikan rujukan, meskipun nilainya tidak tepat, tapi bisa sebagai landasan, ya, landasan untuk menentukan kira-kira berapa udang yang perlu kita parsial pada umur 60 hari, pada umur 9 hari, 90 hari, atau seterusnya. Ya. Yang pertama, panen parsial pada umur 60 hari, ya, sekitar 20 gram. Ini kita ambil kira-kira 20% dari populasi udang. Ya, kita ambil 20% dari populasi udang. Ya. Kemudian panen pada parsial yang kedua, di usia 75 hari, itu kita ambil sekitar 20%. Sementara pada parsial yang ketiga, itu kita ambil 10%. Ya, 10%. Nah, sekali lagi ini tergantung dari kondisi udang juga. Ya. Apakah populasinya 90% atau bahkan 100%. Ini kita lihat kondisi di lapangan. Ya. Nah, kemudian dari sini nanti pada panen akhir ini harapannya kalau tadi perkiraan di DOC 60 bisa 9%, maka di DOC panen pada 110-120 hari ini kita masih memiliki 40% udang, ya, populasi udang yang ada di tambak kita yang bisa kita panen pada akhir budidaya. Ini sebagai contoh, misalnya, ya, contoh saja untuk memudahkan. Jumlah tebalnya 100.000 ekor. Ya. Jumlah tebal 100.000 ekor. Ya, mungkin tambaknya ukuran 1.000 meter persegi. Kita tebal 100.000 ekor. SR pada
umur tersebut, 60 hari tersebut 90% ya. Jadi kira-kira ada 90.000 ekor. Ya, SR-nya 90% dan masih ada udang di dalam tambak itulah 90.000 ekor. Ya. Parsial kita lakukan 2 kali ya, 2 kali saja kita lakukan di sini. Ya. Sehingga bisa kita hitung di sini pada umur 60 hari beratnya kira-kira 10 gram. Kita ambil 20% tadi ya, berarti 20.000 ekor. Maka kita akan mendapatkan pada parsial pertama ini udang sebanyak 200 kg. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada umur 75 hari kita parsial lagi. Ya. Kita ambil 20% lagi ya, berarti 20.000. Ya, 20.000 ekor. Dengan berat rata-rata 15 gram, maka akan kita peroleh udang pada parsial yang kedua ini sebanyak 300 kg. Ya, 300 kg. Ya, kita coba 2 parsial dulu. Kalau kondisi udang pertumbuhannya sudah cukup bagus, ya, DO-nya sudah cukup, ya, di atas 4 pada waktu pagi hari, berarti bisa kita teruskan sampai panen. Tapi misalnya ternyata udangnya masih terlalu banyak, ya, oksigennya terlalunya misalnya pada pagi hari di bawah 4, ya. Nah ini juga atau pakan perharinya masih terlalu tinggi, nah ini juga perlu kita panen parsial pada umur 90 hari. Tapi kalau kondisi normal, ya, pertumbuhan cepat, oksigennya juga cukup tinggi, ya, di atas 4, ya, ataupun pakan perahnya sudah terkontrol, ini kita tidak perlu melakukan panen parsial lagi. Sehingga nanti ketika kita panen akhir, ya, di dosis 110 hari ataupun 120, kita mendapatkan udang kira-kira banyak 25 gram, sebanyak sisanya berarti 50.000 ekor. Ya. Kita tadi 90.000, ya, atau 90%, kita ambil 50.000 ekor, ya, panen terakhir, dengan berat rata 25 gram, sehingga kita bisa memperoleh tonasenya, biomasanya 1.250 kg. Ini panen akhir. Sehingga dari sini kita bisa menghitung total panen, ya, panen totalnya adalah 1.750 kg. Ini secara umum bagaimana cara menentukan berapa sih jumlah atau banyak udang yang harus kita panen pada panen parsial. Nah, tentunya ini sebagai garis besar saja, ini bisa fleksibel ya, artinya tidak harus tepat seperti ini, tapi ini sebagai panduan secara umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terutama bagi petambak-petambak yang baru, petambak pemula dalam udang faname ini, yang masih bingung, ya, menentukan panen parsialnya, berapa jumlahnya, kapan kita melakukan panen parsial. Ini tadi semoga bisa mencerahkan petambak-petambak yang akan petambak baru yang terjun dalam budidaya udang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.